Langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pemirsa, informasi yang kami dapatkan, terdakwa Putri Candrawati sudah tiba dan memasuki ruang transit di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk nantinya akan segera mengikuti agenda sidang duplik pembelaan terakhir baik dari terdakwa Putri Candrawati dan juga Richard Eliezer. Kami masih akan mengonfirmasi siapa yang akan mengikuti persidangan terlebih dahulu dalam duplik ataupun pembelaan terakhir untuk sebelum nantinya akan mengikuti agenda vonis yang akan berlangsung setelah ini. Baik, kita akan lanjutkan pembahasan kita. Kali ini sudah bergabung bersama dengan kami kuasa hukum keluarga Ferdy Sambo, Rasamala Aritonang, melalui sambungan telepon. Mbak Rasamala, selamat pagi. Selamat pagi. Iya, Bang Rasamala, bagaimana nantinya persiapan tentunya untuk bisa menanggapi semua yang sudah disampaikan oleh jaksa terkait dengan Putri Candrawati? Ya, hari ini tim penasihat hukum ya sudah menyiapkan duplik untuk merespon replik yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum di persidangan yang lalu. Secara umum replik yang disampaikan jaksa penuntut umum memang tidak menjawab secara substantif dari pembelaan yang kami sampaikan. Justru lebih banyak mempersoalkan kedudukan dan posisi penasihat hukum ya dalam persidangan tersebut. Ini mungkin nanti yang jadi bagian juga disampaikan oleh tim penasihat hukum untuk memberikan pemahaman kepada jaksa penuntut umum soal posisi tim penasihat hukum, juga menyampaikan soal kontribusi apa yang selama dalam persidangan kan yang dibicarakan, apakah memang betul Bu Putri Candrawati itu betul melakukan tindak pidana sebagaimana dengan dakwaan yang dituduhkan, yaitu pasal 340. Apakah benar Bu PC ikut dalam pembunuhan berencana, kesengajaan dengan rencana sebelumnya, yang menurut hemat kami berdasarkan fakta persidangan hal itu tidak dapat dibuktikan oleh jaksa penuntut umum. Misalnya kontribusi apa dalam konteks perencanaan dan pembunuhan tersebut. Fakta dan bukti yang disampaikan di persidangan itu secara utuh adalah Bu Putri hanya menyampaikan laporan kepada suaminya bahwa terjadi kekerasan seksual pada tanggal 7 di Magelang. Hanya sebatas itu saja. Gitu. Nah, saya kira itu nanti yang akan disampaikan dengan kaitan bukti-bukti, tentu merujuk pada bukti dan fakta yang sudah selesai disajikan di persidangan. Itu nanti poin intinya dari duplik yang akan disampaikan oleh tim penasihat. Bang Rasamala, jaksa sempat dengan tegas menyebutkan, baik dari cerita melalui pledoi dari Putri Candrawati, menyebutkan kalau cerita pemerkosaan Putri itu dinilai penuh khayal dan siasat jahat. Apa yang akan menjadi tanggapan Anda? Ya, secara poinnya begini, kan memang kalau kita bicara dalam konteks persidangan kan, dia tidak boleh kita hanya berdasarkan asumsi, tapi betul-betul harus bersandar pada fakta dan bukti. Nggak boleh ada imajinasi atau halusinasi. Misalnya dalam replik yang lalu saja, Pak Ferdy Sambo itu disampaikan patut diduga Pak Ferdy Sambo melakukan penembakan gitu kan. Nah, istilah patut diduga itu menggambarkan bahwa belum ada keyakinan sebenarnya terhadap fakta dan bukti itu yang disampaikan pada replik jaksa. Dan dalam konteks fakta persidangan, Bu Putri pada dasarnya itu sekali lagi dia hanya menyampaikan laporan kepada suami, tapi kemudian terbawa dalam kronologis itu dalam cerita Pak Ferdy Sambo begitu. Nah, ini yang harus dipisahkan antara konteks seorang istri yang melaporkan kepada suaminya dengan konteks pidana dalam konteks 340 itu jauh berbeda. Jadi pembuktian unsur 340 di dalam unsur pembunuhan berencana itu betul-betul harus dibuktikan tadi konteks kesengajaannya, kemudian adanya meeting of mind, adanya kesamaan persepsi antara pelaku untuk menghabisi korban Joshua, yang itu semua berdasarkan fakta dan bukti persidangan tidak bisa ditunjukkan oleh jaksa penuntut umum kaitannya dengan Bu Putri Candrawati. Gitu. Oke. Bahkan pada waktu jaksa mengesampingkan loh Bang, 4 bukti pemerkosaan yang selama ini disampaikan dari tim. Apakah menurut Anda dan juga jaksa ini mengatakan bahwa dikesampingkan? Apa karena 4 bukti tersebut dinilai lemah? Saya mesti klarifikasi ya, saya mesti koreksi bahwa bukti itu disampaikan oleh tim penasihat hukum. 4 bukti itu disampaikan sendiri oleh jaksa penuntut umum dari hasil investigasi yang dilakukan oleh penyidik. Apa bukti itu? Pertama, keterangan dari ART, baik Susi, KM,
juga Richard dan Ricky yang pada saat itu berada di TKP yang mengetahui kejadian ketika setelah terjadi kekerasan seksual di tanggal 7 tersebut. Kemudian untuk memvalidasi keterangan dari semua pihak termasuk Bu Putri kaitan dengan kekerasan seksual, jaksa penuntut umum penyidik ya memintakan bantuan dari ahli psikolog forensik. Ada 12 orang anggota timnya, semua ahli dari psikolog forensik itu melakukan assessment untuk mereview apakah keterangan tersebut kredibel atau tidak. Hasil assessmentnya menunjukkan bahwa keterangan yang disampaikan Putri Candrawati kaitan dengan kekerasan seksual tersebut itu kredibel dengan 7 ukuran ya, dia kredibel. Artinya apa? Valid keterangan tersebut. Jadi sungguh ini hal yang agak janggal sebenarnya dari bukti-bukti yang disampaikan penuntut umum sendiri, tapi kemudian tidak digunakan oleh penuntut umum. Artinya kan memang penuntut umum tidak konsisten dalam menyampaikan tuntutannya yang bersandar hanya sebagian bukti, sementara bagian bukti lain itu ditinggalkan. Nah itu yang kami ulas di dalam duplik tim penasihat hukum. Mudah-mudahan nanti hakim bisa melihat semua fakta dan bukti ini secara komprehensif ya. Gitu. Oke, Bang Rasamala, di persidangan pihak Anda dinilai terkesan lebih fokus membuktikan pemerkosaan terhadap Putri dibandingkan peran Putri dalam perkara pembunuhan berencana ini. Mengapa, Bang? Ya, begini, kan kita tidak mungkin bicara hanya konteks terjadinya peristiwa penembakan di tanggal 8. Pastikan cerita itu harus lengkap, harus utuh supaya hakim bisa melihat secara komprehensif. Jadi soal apa yang menyebabkan terjadi penembakan di tanggal 8 itu kan harus bisa dibuktikan. Tidak mungkin ada satu tindakan yang tanpa motif sama sekali. Makanya menurut kami motif penting untuk bisa dibuktikan supaya hakim bisa menangkan dengan baik, terutama nanti soal pertanggungjawaban pidananya. Nah, motif tersebut pada dasarnya sudah terbukti. Terbuktinya apa? Dengan bukti-bukti yang disajikan oleh penuntut umum yang tadi saya sampaikan 4 bukti, termasuk hasil apsifor yang membuktikan bahwa memang ada kekerasan seksual tersebut. Apakah kemudian setelah ada motif tersebut, Bu Putri dapat dijerat dengan 340 berencana? Harus dilihat kontribusinya sejauh apa. Dari fakta persidangan, kontribusi Bu Putri cuma satu, dia melaporkan kepada suaminya bahwa terjadi kekerasan seksual yang dialami di Magelang. Apakah dengan laporan tersebut kemudian dia bisa dijerat 340? Saya pikir tidak, walaupun itu kemudian ekses yang ditimbulkan adalah Pak Ferdi Sambo mengambil tindakan misalnya di tanggal 8 itu secara emosional. Itu konteks yang berbeda. Gitu. Jadi harus dipisahkan antara kontribusi masing-masing pelaku, dan dalam hal ini Bu Putri Candrawati menurut hemat kami dia sama sekali tidak memenuhi unsur 340, bahkan 338 gitu. Seberapa Sekali lagi optimis bahwa hakim... gini, Mas. Oke. Bang, Gini, Mas. Oke, bagaimana? Di dalam pidana kita setuju orang yang bersalah melakukan tindakan dia memenuhi unsur pidana, dia harus dipertanggungjawabkan secara pidana. Tetapi jangan sampai persidangan ini kemudian menghukum orang yang tidak bersalah, orang yang tidak melakukan tindak pidana, tapi kan kemudian dipidana hanya karena tekanan publik. Itu tidak boleh, itu unfair. Gitu. Itulah gunanya persidangan ini mengeksaminasi, menguji semua bukti. Makanya persidangan ini bekerja dengan sistem prosedur pembuktian yang diatur dan berpedoman pada hukum. Gitu. Oke, kalau menurut Anda, ukuran adil yang bisa menjadi keyakinan hakim terhadap putusan Putri Candrawati ke depannya akan seperti apa? Melihat juga kita mengesampingkan tentunya tekanan publik yang sangat besar, Bang Rasamala. Saya kira sudah jelas dari fakta di persidangan, dan itu kami sampaikan di dalam pembelaan kami yang lalu, juga dalam duplik hari ini. Tidak ada satu fakta pun yang menunjukkan bahwa Bu Putri terlibat dalam konteks 340, pembunuhan berencana maupun 338. Konsekuensinya apa? Secara hukum tidak dapat dibuktikan, maka dia harus dibebaskan dari seluruh dakwaan. Jadi Bu Putri harus dibebaskan, bukan dipidana. Bahkan pidana 1 tahun atau 1 hari pun, itu akan jadi tidak adil kalau memang dia tidak terbukti melakukan tindak pidana tersebut. Baik.
Bang Rasama Ritonang, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Kami tahu sebenarnya persidangan sudah dimulai. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk berbincang bersama dengan kami.